Pelemahan nilai tukar rupiah masih juga belum meredah. Kamis kemarin, bahkan kurs dolar Amerika Serikat yang kian mendekati level Rp18.000 memicu kekhawatiran di kalangan dunia usaha. Tekanan ini dinilai berpotensi meningkatkan biaya impor bahan baku dan energi, menekan arus kas perusahaan, hingga mempengaruhi keputusan investasi dan tenaga kerja. Lalu seberapa besar dampaknya bagi pelaku usaha nasional? Dan apa langkah yang diharapkan dari pemerintah serta Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi ini? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual Bapak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo. Selamat pagi Pak Bob. Selamat pagi. Pak Bob, rupiah semakin mendekati 18.000, kemarin 17.900, pagi ini 17.850. Seberapa besar tekanan pelemahan rupiah saat ini, Pak Bob, terhadap dunia usaha dan khususnya sektor yang sangat bergantung pada impor bahan baku dan energi ini, Pak Bob? Sebenarnya dunia usaha kan sudah dihadapi dengan kendala berupa shortage ya, Ya. bahan baku terutama yang berkaitan dengan produk turunan dari minyak bumi ya, Ya. seperti nafta, kemudian plastik ya. Hmm. Kemudian juga diikuti dengan kenaikan harga barang-barang rubber, kemudian juga aluminium ya. Itu semua meningkat ya dan bergeser dari pasar reguler ke pasar spot. Ya. Pasar spot artinya ya siapa cepat dia dapat, siapa nawar lebih mahal dia akan mendapatkan barangnya gitu loh ya. Nah, kemudian juga kita dihadapi dengan pelemahan rupiah ya, di mana kita juga tahu bahwa bahan baku kita sebagian masih import ya. Sebenarnya bukan Indonesia saja, hampir semua negara juga punya ketergantungan global supply chains ya. Jadi impor dan ekspor itu sebenarnya ya seperti contohnya Vietnam saja ya. Ekspornya kan 90% dari GDP, Ya. importnya juga 80% dari GDP gitu loh. Ya. Ya, jadi memang itu satu ketergantungan secara global itu sudah terjadi. Nah, kita masalahnya import dengan valuta asing kan, dengan US dollar ya. Nah, jadi dalam setahun ini kan sudah terdepresiasi 10% ya. Ya. Jadi itu satu tantangan baru yang dihadapi oleh dunia usaha. Nah, kemudian belum lagi BI juga kemarin kan baru naikin tuh Ya. BI rate ya, Ya. 50 basis point ya. Ya. Jadi udah nggak bisa lagi dengan pakai SBRI ya, Ya. sekarang sudah harus naikin BI rate. Itu juga menambah biaya bunga ya Ya. ke depan. Jadi kemudian juga sebenarnya dalam jangka menengah kita menghadapi pelemahan ekonomi dunia ya. Ini perusahaan-perusahaan khususnya multinational company ini melakukan konsolidasi regional dan global. Yang tadinya katakanlah dia beroperasi di 5 negara, sekarang ya cukup 2 negara saja mungkin ya. Oke. Sehingga terjadi divestasi juga di Oke. sektor real ya. Baik. Nah, jadi ini semua terjadi ya, ini ya kita bilang nih almost perfect storm nih. Ya Perfect kan? storm kita bilang. Baik Pak Ya, Bob. jadi dari semua sisi, Iya. nah di lain sisi demand itu juga melemah gitu Tertekan. loh ya. Jadi Ya. harga naik, even demand ini lemah gitu loh Ya. ya, sehingga pasti akan terjadi penurunan margin perusahaan ya. Ya. Sementara di sisi fiskalnya pemerintah menargetkan kenaikan Pajak. penerimaan pajak Ya. 10% Ya. ya. Nah, pajak 13% malah Ya. ya. Penerimaan negara naik 10%, pajak 13%. Kenapa? Karena penerimaan bukan pajak itu turun itu loh. Ya. Ya. Nah, jadi ini tekanan juga dari pemerintah Jadi ya, ini seperti perfect storm banget buat pelaku usaha sepertinya ya gitu. menahan restitusi juga itu kan mengganggu Ya. cash flow-nya perusahaan juga gitu loh. Ya. Pak Bob, di tengah perfect storm ini apakah pelaku usaha industri sudah mulai mengurangi produksi atau sudah melakukan sejumlah efisiensi terutama tenaga kerjaan dalam hal ini untuk menjaga cash flow dan keberlangsungan usaha, Pak Bob? Seperti apa kondisi real saat ini, Kalau Pak? efisiensi produksi sih memang harus ya. Ya. Nah, sekarang yang harus dilakukan perusahaan melakukan stress test ya. Stress test. Jadi dengan 17.000, dengan 18.000, 19.000, 20.000 itu bagaimana dengan biaya produksi kita, dengan penjualan kita, kemudian juga cash flow perusahaan, tenaga kerja itu semua harus di-exercise ya, supaya nanti kalau kita menghadapi situasi yang seperti itu ya kita udah siap ya, jadi nggak menghitung-hitung lagi gitu Baik. loh ya. Pak Nah, Bob, ini yang sudah harus
Baik, dilakukan oleh dunia usaha. Ya. berarti stress test ini dilakukan sehingga rupiah mencapai 20.000, Pak. Kira-kira seperti itu nanti? Ya tergantung Heeh. kesiapan perusahaan. Kalau Hmm. di apa 18.000, 19.000 aja dia udah nggak sanggup, dia nggak akan stres lagi sampai 20.000 ya. Nah, jadi ya ya Hmm. itu yang dilakukan oleh dunia usaha. Di samping kita juga Iya. terus melakukan efisiensi, Hmm. peningkatan produktivitas, Iya. kemudian juga mencari pasar-pasar baru ya, Hmm. terutama ekspor walaupun nggak mudah ya, Iya. ya tapi ya itu yang harus kita lakukan ya. Baik, baik. Berarti kalau dari Perfect Storm ini bisa dikatakan bahwa dari pelaku usaha, dari industri sendiri mereka sudah melakukan sejumlah efektivitas, sudah ada stress test juga di sana, investasi juga masih di hold juga melihat kondisi ke depan seperti apa. Tapi kalau dari kacamata Anda Pak Bob, pelemahan rupiah ini memang sebenarnya berasal dari memang kejadian geopolitik saja, suku bunga The Fed yang masih ditahan cukup tinggi saat ini, ataukah memang ada kebijakan pemerintah yang dinilai belum terlalu agresif gitu untuk menekan tukaran rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini, Pak Bob? Ya, yang jelas kan kita akan masuk ke bukan easy money ya, Mhm. expensive money gitu loh ya. Expensive money. Dengan ada Mhm. kenaikan interest rate ya, Mhm. itu nanti akan era itu yang akan kita hadapi ya. Mhm. Mhm. Nah, kemudian juga ya supply and demand lah ya, kebutuhan dolar kita tinggi tapi pemasukan valuta asing kita yang rendah ya, Semakin sehingga terbatas. gap ini jangan mengakibatkan rupiah kita juga Mhm. terdepresiasi. Kemudian struktural Mhm. ya. Ya. Kita kan ekspor kita 20% dari GDP ya, Mhm. bandingkan dengan negara-negara lain seperti Vietnam, Malaysia, Ya. ya negara-negara ASEAN bahkan Mhm. Singapura itu sudah 90% dari GDP, 120% dari GDP Mhm. gitu loh. Jadi Mhm. exposure ekspornya itu tinggi sehingga penerimaan valuta asing mereka juga lebih kuat Lebih kuat, ya. ya. Jadi nggak heran kalau mata uang mereka juga Makin sangat kuat kuat juga, ya, iya. bahkan mengalami apresiasi. Mhm. Nah, sedangkan kita kan exposure-nya cuma 20% Mhm. ya dari GDP. Kita sebenarnya mirip-mirip dengan China, Mhm. kemudian juga Jepang, US yang Mhm. exposure ekspornya itu Iya. rendah ya, Mhm. dan biasanya mata uangnya melemah nih ya. Mhm. Apalagi kalau kita lihat struktur ekspornya kita Mhm. itu lebih banyak didominasi oleh komoditas. Komoditas, Nah, ya. komoditas ini kan harganya volatile gitu Ya. loh. Mhm. Ya, beda dengan mereka yang ekspornya hasil-hasil industri Mhm. manufaktur yang harganya bisa lebih Mhm. stable ya. Nah, Mhm. inilah yang menyebabkan kita menghadapi pelemahan rupiah Mhm. ya. Baik, Pak Bob, kalau untuk langkah konkret yang paling mendesak yang diharapkan oleh para pengusaha dan pelaku industri ini terkait dengan exposure yang dihadapkan ini untuk menjaga kestabilan dunia usaha, apa Pak sebenarnya yang paling 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 ingin diharapkan oleh pelaku usaha dan sangat konkret ada langkah nyata kepada pemerintah, Pak? Ini harus ada kerjasama Mhm. semua pihak, ya Mhm. tidak hanya bisa dihadapi dunia usaha, kemudian Mhm. juga kita butuh kerjasama juga dari buruh, Mhm. ya pekerja supaya suasana kondusif, jangan tiap tahun kita diadu terus ya upah minimum terus Ya, ya. ya. Nah kemudian yang kedua juga Mhm. butuh kerjasama dari pemerintah, Oke. ya untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang em, membawa certainty ya, Mhm. bukan malah menciptakan uncertainty ya. Oke, sekarang masih Jadi menciptakan uncertainty gitu ya Pak Bob ya? ya banyak kan Iya. regulasi yang baru dikeluarkan nanti direvisi lagi Iya. gitu loh ya. Mhm. Misalnya kebijakan di tenaga kerjaan aja ya, kita Mhm. baru mengeluarkan kebijakan outsourcing, tiba-tiba akan direvisi lagi ya Mhm. kan. Mhm. Kemudian pengupahan nanti direvisi lagi. Mhm. Nah, uncertainty ini memberikan ongkos ya. Mhm. Meningkatkan ongkos berusaha di Indonesia ya. Mhm. Jangan sampai itu terjadi, itu harus dikurangi gitu loh Iya. ya. Nah, kemudian juga kita harus menahan diri ya dalam suasana seperti ini ya. Mhm. Perusahaan aja kan untuk jaga jangan terlalu ekspansif ya. Iya. Karena kita menghadapi era uang mahal ya, Iya, expensive expensive money ya, money bukan sekarang. easy money Mhm. ya. Nah, begitu juga pemerintah, Mhm. ya. Jadi jangan ekspansi juga, ya. Mhm. Harus nahan diri, ya, Mhm. mengurangi belanja-belanja, Mhm. dan kita ganti dengan smart spending, ya. Smart spending, smart investment, artinya benar-benar dipikirin Oke. bahwa spending yang kita keluarkan ini Mhm. menciptakan multiplier effect,
Baik. ya. Bukan yang tidak menciptakan multiplier effect. Ini setiap rupiah dan setiap dolar yang dikeluarkan harus dipikirkan efektivitasnya. Ya, ya, Semuanya, ya, baik pemerintah, dunia usaha, ya, kemudian juga buruh juga ya. sama-sama gitu loh. Baik. Pak Bob, terakhir Pak Bob, kan pemerintah mengatakan akan memberikan sejumlah insentif, juga keringanan kepada pelaku usaha di tengah kondisi seperti ini. Apakah kebijakan program insentif tersebut sudah dirasakan oleh pengusaha Pak Bob, ataukah hanya good news on the paper saja sebenarnya? Fiskalnya ada nggak? Oke. Ya kan, uang fiskalnya ada nggak gitu loh. Ya, jadi misalnya ya kita harus lihat ya. Misalnya pemerintah memberikan stimulus. Nah, stimulus yang diberikan pemerintah harus diyakini within fiscal year itu akan memberikan multiplier effect dan memberikan dampak meng-create revenue bagi pemerintah. Ya. Sebenarnya itu gitu loh. Jadi kita harus cari sektor-sektor mana yang kalau dikasih stimulus dia berkembang bisa meng-create Boostingnya revenue bagus. bagi pemerintah di dalam same fiscal year ya. Ya. Karena kita pernah punya pengalaman ya seperti di Jepang ya di Nagoya itu pemerintah Jepang itu memberikan stimulus kepada dunia usaha setelah 3 tahun baru recovery ya. Jadi 3 tahun tuh menggigil itu pemerintah Iya, karena iya. Insentif, stimulus fiskalnya diberikan terus ya. tertekan. Iya. Tetapi after 3 years itu mengalami pembalikan Oke. ya. Nah di kita mungkin nggak kuat lah kalau sampai 3 tahun. Iya. Ya dalam setahun lah harus dipilih sektor-sektor yang masih bisa memberikan multiplier effect dan meng-create revenue. Oke. Ya, jadi jangan sampai kita juga memberikan insentif, subsidi-subsidi yang Oke. justru tidak memberikan multiplier effect Tanpa terhadap arah. ekonomi kita gitu loh, tanpa Baik. arah gitu loh. Baik, baik. Pak Bob, terima kasih banyak insight-nya Pak di CNN Bisnis pada pagi hari ini. Kita harapkan ada skema terbaik terkait dengan stimulus dan juga bagaimana pemerintah mengantisipasi terkait dengan kondisi global yang luar biasa ini. Dan tadi stress test dari para pelaku industri dan juga pengusaha, apabila dolar mencapai 18.000 paling tidak mendekati belakang yang kita tidak harapkan sama-sama akan seperti apa, dan harapan sama-sama bahwa ruang fiskal masih terus dijaga oleh pemerintah dan juga pelaku usaha juga bisa Ya, melakukan efektivitas yang semestinya pada kondisi saat ini. Terima kasih sekali lagi Pak Bob. yang penting kita jangan sampai stres lah dalam melakukan stress test gitu loh. Ya. Baik Pak. Pemerintah perlu turun lebih terarah Pak. Baik. Terima kasih Pak Bob Ya. sudah hadir di sini Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat bertugas Yuk, kembali. terima kasih.